Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa ketemu dengan Anda kembali di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar hari ini kita sungguh-sungguh memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu akan menjadi pelita buat kaki kita untuk kita berjalan di dalam terang. Di dunia yang gelap ini Anda perlu terang Kristus, terang firman Allah yang membuat hidup kita ini berjalan dalam terang. Supaya kita tahu jalan kepada Bapa, kepada kebenaran, dan hidup kita diberkati oleh karena Tuhan. Hari itu kita berdoa dulu. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang meneguhkan hati kami dengan firman-Mu sehingga iman kami bangkit. Sehingga kami boleh melihat perkara yang besar yang Tuhan sedang lakukan dan rencanakan dalam hidup kami. Ajari kami terus menjadi orang-orang yang mencintai-Mu, setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu biar firman Allah berbicara buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah saudara, mari kita akan baca Alkitab kita sama-sama di 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Alkitab jelas berkata bahwa sebab dahulu kamu sesat. Dulu kita ini sesat, ya, sesat yang tanpa tuntunan. Kita ini bingung mau kemana. Yang menuntun hidup kita adalah keinginan kita sendiri, dan keinginan manusia itu menyesatkan. Sebab yang mendominasi itu adalah kedagingannya. Nah, ketika kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kita mengizinkan karya salib Tuhan ada dalam hidup kita, lalu kuasa kebangkitannya ada dalam hidup kita, maka kita ini menemukan jalan. Maka tadi saya bilang bahwa firman Allah ini menjadi terang buat kaki kita, supaya kita semua tidak tersesat. Tapi kita menemukan jalan di mana jalan kebenaran, jalan yang menyenangkan Tuhan itu ada di situ bersama dengan kita. Nah, untuk itu kita belajar apa yang pertama? Yang pertama adalah jangan kembali dalam kesesatan. Ya, jangan kembali dalam kesesatan. Jangan kembali kepada apa yang pernah Tuhan pisahkan dari hidup kita, dosa kita. Sebab saudara, ketika Anda pisah, percayalah bahwa iblis ini lagi berusaha untuk apa? Menarik kita kembali kepada rangkulannya. Dan godaan setan ini bisa bermacam-macam. Ya, mulai dari hal yang kelihatan atau di dalam hati kita. Makanya itu Alkitab mengajarkan kepada kita semua supaya kita ini berjaga-jaga. Ayo sadar dan berjaga-jaga bahwa lawan kita ini, iblis ini berkeliling. Untuk apa? Menjatuhkan Anda dan saya. Nah, untuk itu saudara, taruh terus itu dalam hati kita. Apa itu? Jangan kembali kepada jalan kesesatan. Jangan kembali kepada apa yang Tuhan pernah pisahkan dari hidup kita. Saya percaya kalau itu menjadi keputusan kita, apalagi Anda adalah orang yang masuk ya di dalam sebuah pemuritan, hidup Anda dimuridkan, kita bertumbuh di situ, kita tidak anti teguran, kita ditegur, diberitahu, dikoreksi, dan kita mau. Lalu kita dimuridkan, kita bertumbuh. Saya percaya benci dosa itu tiba-tiba muncul dalam hidup kita. Anda ingin hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan keinginan daging kita. Kita telah mati buat daging kita, tapi kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena itu pelajaran pertama itu jangan kembali kepada kesesatanmu. Apapun situasi yang menggoda, apapun keadaanmu, jangan kembali kepada kesesatanmu. Terus berjalan dalam kebenaran. Anda perlu pemimpin rohani yang mendoakan Anda. Anda perlu komunitas yang memberikan kekuatan, menghibur, memberikan doa buat Anda. Sehingga dari situlah maka hidup kita ini dimuridkan dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu yang kedua apa? Izinkan Tuhan Yesus itu menuntunmu tiap langkah. Makanya kita tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hadirat Tuhan. Membangun mezbah itu penting. Bukan hanya bicara soal kewajiban doa. Bukan. Doa itu bukan kewajiban. Tapi doa itu adalah kerinduan. Di mana kita membangun kerinduan kita setiap hari. Ada orang-orang yang bisa pagi hari, ada orang yang malam hari. Itu Anda bisa atur. Tapi ada orang-orang yang dengan sengaja, dengan konsisten
datang di hadirat Allah untuk apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya tingkat pengenalanmu itu akan membuat Anda mengerti suara Tuhan. Semakin kita ini mengenal ya, saya dengan istri saya, ya semakin kita hari ini sudah 28 tahun menikah tahun ini. Semakin lama semakin mengenal. Belum dengar suara, jalannya aja saya tahu ini istri saya. Semakin mengenal, semakin ada dengan Tuhan. Semakin kita ini membangun karib dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan ya. Membangun hubungan karib, Anda akan mengenal tuntunan Tuhan setiap waktu. Karena itu mendengar suara Tuhan itu bukan sekedar teori. Mendengar suara Tuhan adalah sebuah pengalaman pribadi Tuhan. Kapan itu? Ketika Anda dengan setia di hadirat Tuhan setiap hari. Membangun hidupmu dengan Tuhan. Maka disitulah hatimu akan semakin peka dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan untuk disombongkan. Ya, bukan untuk orang lain. Enggak, untuk diri Anda. Sehingga tuntunan langkah demi langkah itu Anda akan terima. Sebab Tuhan itu menuntun kita itu langkah demi langkah. Supaya kita bisa melangkah dengan pasti. Dan disitulah Tuhan akan memberikan pertumbuhan secara rohani. Dan hidup kita akan selalu ketemu dengan namanya berkat Tuhan buat hidup kita. Amin. Amin saudara. Karena itu izinkan Tuhan Yesus terus menuntun hidup kita tiap langkah. Lalu yang ketiga apa? Percaya Tuhan itu pelihara hidup kita. Percaya bahwa mana itu akan Tuhan siapkan tiap pagi. Seperti mana yang disiapkan kepada orang Israel. Tiap pagi Tuhan berikan. Itu mana itu bicara soal pemeliharaan Tuhan. Keyakinan bahwa Tuhan itu pelihara hidup kita. Sudah. Percayalah berkat itu datangnya dari Tuhan. Anda mengusahakan ya puji Tuhan itu karena sebuah usaha. Tapi ingat ya berkat itu datang dari Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan. Sehingga hidup kita ini menjadi kehidupan yang mudah untuk menjalaninya. Karena apa? Kita percaya Tuhan pelihara hidup kita. Nah saudara, dari semua peristiwa yang ada jangan sampai apalagi persoalan yang muncul dalam hidup kita membuat kecondongan hatimu jadi berubah. Ya kita kembali seolah dipancing untuk mau kembali kepada kesesatan kita karena mungkin kebutuhan. Saudara, di saat itulah ingat bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Jangan palingkan wajahmu dari Tuhan. Biar terus fokus kepada Tuhan. Apapun yang Anda alami, berjalanlah terus di situ. Saya percaya satu ini, Tuhan pelihara hidup kita. Amin saudara. Tuhan pasti memelihara hidup kita. Berkat yang tak terduga, blessing in disguise, itu selalu muncul. Kadang kita gak bisa menghitung. Ya gak tahu dari mana hidup kita tiba-tiba diberkati aja. Itu tanda bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Karena itu tetap semangat biar kita sungguh-sungguh percaya bahwa jangan kembali kepada kesesatanmu. Ya terus izinkan Tuhan Yesus itu menuntun hidup Anda setiap hari. Dan percayalah Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini biar kami percaya bahwa keputusan kami untuk keluar dari kesesatan kami dan kami mau berada di dalam jalan-Mu. Itu membuat kami akan bertemu dengan mujizat, bertemu dengan berkat, bertemu dengan pemeliharaan Tuhan. Sehingga dari situlah maka kami percaya tidak pernah sia-sia orang yang hari ini mau hidup benar, mau hidup menyenangkan Tuhan karena Tuhan memperhatikannya. Karena itu ajari hati kami ya Tuhan untuk terus memilih menyenangkan-Mu. Apapun yang kami alami, kami boleh memilih menyenangkan-Mu. Itu menjadi prioritas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Allah. Engkau yang memimpin kami dan membawa kami dan memelihara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali terus menyampaikan firman Allah buat Anda. Biar firman Allah ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat hidup Anda. Sehingga hidup Anda menjadi kehidupan yang diberkati oleh karena Tuhan. Karena itu terus ikuti acara Kurunkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Ya, saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Bagi saudara yang belum subscribe, silakan subscribe. Supaya hidup Anda diberkati dengan acara-acara rohani yang pastinya memberkati hidup Anda. Dan iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Tetap semangat menghadapi hidup ini. Percayalah Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Amin. Bye-bye.